Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Mardiana dari Politeknik Fiksi Input Serang, jurusan D3 Sekretaris. Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan dari PT Unicam Indonesia Tbk dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Angga Nugraha, SEMM, AWP, QWP, RTA, CLMA. Baik, selanjutnya saya akan mengulas tentang sejarah singkat dari PT Unicam Indonesia Tbk. PT Unicam Indonesia Tbk atau disingkat UCIT didirikan pada tanggal 5 Juni 1997. Perusahaan ini adalah produsen pupuk bayi, pembalut wanita, pupuk dewasa, dan tisu basah. Merek-merek perusahaan yang telah dikembangkan diantaranya ada Mami Poko, Charm, dan Life Free. Perusahaan merupakan anak usaha dari Unicam Corporation, yaitu perusahaan yang ada di Jepang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data perusahaan. Nama perusahaan PT Unicam Indonesia Tbk. Tahun berdiri tahun 1997, yaitu pada bulan Juni. Modal dasar 1330, 103, 160. Dan jumlah saham yang diterbitkan yaitu 4.156.572 300 lembar saham. Alamat di Sinarmas MSIG Tower 42F, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 21, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, 1920. Dengan nomor telepon 0221 291 89191. Email corporate_secretary_unicam.co.id. Pencatatan saham terdapat pada papan utama Bursa Efek Indonesia. Bidang usaha, kegiatan bisnis utama adalah pembuatan kertas pembersih higienis, produk kertas katun selulosa seperti tisu pembersih, napkin, dan napkin untuk bayi. Nah, di sini ada tentang informasi produknya. Jadi, PT Unicam Indonesia Tbk mempunyai produk diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada baby care. Dan dalam baby care ini terdapat beberapa jenis popok bayi. Yang pertama ada popok bayi tipe perekat, popok bayi tipe celana, night pants, baby wipes, maternity set. Dan ada juga feminine care, yaitu di sini ada pembalut siang, pembalut malam, panty liner. Selanjutnya ada juga yang produk yang bergerak dalam bidang kesehatan yaitu healthcare. Yang pertama ada popok dewasa tipe celana, popok dewasa tipe perekat, dan lapisan penyerap. Dan selanjutnya ada woman care. Selanjutnya juga ada masker, dan PT Unicam Indonesia juga memproduksi skincare. Selanjutnya, penerapan analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakai. Laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan. Nah, yang pertama ada profitability ratio atau rasio laba. Adalah suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar sih kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Dan yang kedua ada liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat. Bahkan, besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. Nah, yang ketiga ada solvency ratio atau rasio hutang. Metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang, jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Dan selanjutnya ada activity ratio atau rasio aktivitas. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses edukasi. Oleh sebab itu, adanya analisa activity untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Nah, selanjutnya
Di sini ada laporan keuangan dari PT Unicharm Indonesia Tbk. Terdapat aset lancar, aset lancar, aset tidak lancar, piutang usaha, piutang lainnya, dan persediaan lancar. Di sini PT Unicharm Indonesia mengalami kenaikan ya setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Bisa dilihat laporan keuangan dari PT Unicharm Indonesia sudah cukup jelas. Dan di tahun 2019, PT Unicharm Indonesia Tbk berhasil menurunkan liabilitas jangka panjang, yaitu utang dari pihak berrelasi. Selanjutnya ada ekuitas, ada saldo laba, akumulasi kerugian. Dan next ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau statement of profit or loss and other comprehensive income. Nah, di sini PT Unicharm Indonesia Tbk mengalami penurunan ya untuk penjualan dan pendapatan usaha di tahun 2019 ke 2020, yang tadinya 2017 penjualan menjadi 2047. Selanjutnya ada laporan dari laba rugi perusahaan ini. Di tahun 2020, laba rugi mengalami kenaikan, yaitu pada angka 113 dari 22. Di sini juga ada laporan perubahan ekuitas. Posisi ekuitas saldo awal periode sebelum penyajian kembali. Dan juga ada statement of change in equity. Ada laporan perubahan ekuitas. Teman-teman bisa lebih jelasnya dilihat di PT IDX atau Bursa Efek Indonesia, statement of change in equity. Ada laporan arus kas. Nah, di sini laporan arus kas dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu dari 33.617 menjadi 6.093. Nah, di kas setara dan arus kas awal periode juga di sini mengalami penurunan, yaitu dari 1.140.083 menjadi 1 juta mengalami kenaikan ya dari 1.140.000 menjadi 1.986. Nah, selanjutnya di sini ada liquidity ratio. Di tahun 2019 liquidity ratio dari PT Unicharm Indonesia Tbk mencapai angka 1,9, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,23. Selanjutnya ada total asset turnover. Dari 2019 ada di angka 0,24 dan 2020 menjadi 0. Selanjutnya ada quick atau aciditas ratio. Pada tahun 2019 mencapai 2,68 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,71. Selanjutnya ada inventory turnover ratio, dan di sini juga mengalami kenaikan ya pemirsa. Ini ada di angka 3,92 menjadi 4,04. Selanjutnya average collection period. Dari tahun 2019 average collection period mencapai 131 hari, dan pada tahun 2020 ada penurunan, yaitu menjadi 101 hari. Selanjutnya ada average payment period.
Di sini tahun 2019 average payment period mencapai 128 hari dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 85 hari. Di sini juga ada debit rasio atau debit rasio ini pada tahun 2019 mencapai angka 0,47% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan di angka 0,52%. Selanjutnya ada times interest earned ratio. Di tahun 2019, PT Unicam Indonesia mencapai angka 21,5 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka 6,69. Selanjutnya ada profitability ratio. Di sini pada tahun 2019 gross profit margin mencapai angka 1,06% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 0,84%. Selanjutnya ada times interest earned ratio. Di tahun 2019 mencapai angka 21,5 dan 2020 mengalami penurunan pada 6,69. Selanjutnya ada operating profit margin. Di tahun 2019 mencapai angka 65,9% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 55,2%. Selanjutnya ada net profit margin. Di tahun 2019 PT Unicam Indonesia mendapatkan net profit margin di 0,6% dan terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari 0,6% menuju tahun 2020 di 8,81%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Di sini tahun 2019 mencapai angka 1,53% dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 3% yaitu menjadi 1,50%. Selanjutnya ada return on equity. Di tahun 2019 mencapai angka 1,96% dan di tahun 2020 mengalami penurunan di angka 1,87%. Selanjutnya ada market ratio. Di market ratio ini yang pertama ada price atau earning ratio yang kita dapat pada tahun 2019 yaitu di angka 0,38% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan di angka 1,50%. Selanjutnya di market ratio ini ada market book ratio. Yang pertama pada tahun 2019 ini mencapai angka 17,8 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan di angka 22,5%. Selanjutnya di sini saya mempunyai grafik dari PT Unicam Indonesia Tbk. Di tahun 2019 pada rasio pendapatan bersih di sini mengalami penurunan yang sangat signifikan ya dari 14,74% menjadi 2,3%. Dan jumlah ekuitas di tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Juga di total aset pun pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Baik, selanjutnya saya pada kesimpulan dari laporan keuangan PT Unicam Indonesia Tbk ini dilakukan pada PT Unicam Indonesia Tbk sendiri. Perusahaan ini dilihat dari analisis rasio lancar, quick ratio, dan juga cash ratio, yang dimana perbandingan yang dilakukan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. PT Unicam Indonesia Tbk memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dari analisis solvabilitas yang dilakukan dengan menggunakan rasio debt ratio dan debt to equity ratio, dilihat tidak baik karena tingginya hutang yang dimiliki untuk membiayai perusahaan. Dari hasil pembandingan yang dilakukan, karena tingginya hutang yang dimiliki dibandingkan dengan modal dari perusahaan tersebut, PT Unicam Indonesia dinilai akan sulit untuk memperoleh pinjaman karena tingginya hutang tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.